Jangan lupa subscribe ya. Baruan, cepetan subscribe. Halo, kembali lagi di Nifer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin ngasih pengalaman kembali mengenai kuretase. Sebelumnya saya sudah buat video mengenai kehamilan black teeth ovum dan akhirnya kuretase. Sebelumnya ada di video yang ini ya. Lalu saya kemarin info bahwa sudah bersih ya rahimnya, tetapi ternyata saat tanggal 8 kemarin, baru kemarin hari Selasa tanggal 8 November, saya pendarahan lagi. Seharusnya kan kemarin dengan video di sini kan saya bilangnya udah bersih, dan kata dokter kan memang sudah bersih per tanggal 6 Oktober. Setelah bulan September saya kuretase, saya check up setelah 1 minggu, bilangnya udah bersih, dan itu di USG-nya memang di perut, bukan di transvaginal. Lalu tanggal 25 saya menstruasi, tanggal 25 Oktober. Pikiran saya memang sudah bersih, itu darah mens. Lalu tanggal 31-nya saya berhenti mens, tapi memang sih masih kayak keluar keputihan atau flek-flek di celana saya. Akhirnya tanggal 8 saya pendarahan. Saya lagi duduk, lalu tiba-tiba saya seperti kencing. Ternyata pas saya langsung lari ke kamar mandi, itu darah. Saya panik banget, dan darahnya itu memang kayak keluarnya kayak ati ayam gitu, kayak gede-gede. Saya bingung ini apa ya kan, sedangkan kemarin kan sudah bersih infonya. Akhirnya saya panik karena kan darah banyak banget. Lalu saya langsung ke rumah sakit yang kemarin, RSUD Taman Sari, bersama suami saya. Lalu saat itu saya masih nunggu dokter. Saat di rumah sakit memang sih pendarahannya udah berhenti, tapi memang kayak masih keluar gitu loh. Saat dicek sama bidannya, pakai cocor bebek gitu loh, kayak alat yang buat buka vagina itu, udah berhenti, cuman memang masih kayak keluar dikit-dikit, nggak ngocor terus darahnya kayak tadi pagi. Akhirnya kata si bidan, saya harus tes urin karena kan dokternya belum datang. Saya harus tes urin, dan infonya hasilnya positif. Saya bingung, positif karena saya hamil lagi atau kenapa gitu kan ya, nanti dijelasin sama dokter katanya. Lalu jam 12 dokternya datang, saya di USG lagi, tapi USG-nya sepertinya kurang jelas, meskipun dari perut dan transvaginal, mungkin karena banyak darah yang keluar jadi kayak samar di USG tersebut. Dan dokter bilang sama saya, kamu kemungkinan hamil lagi, tapi keguguran lagi. Hah? Saya bingung dong. Saya baru kemarin selesai mens, masa saya langsung hamil lagi gitu kan. Terus dokternya bilang seperti ini, mau gak mau kamu harus cek HCG, ambil darah HCG. Dan tadinya saya mau dirujuk ke Pelni, rumah sakit Pelni, takutnya ada yang mengganaskan. Nah saya takut, sumpah saya bener-bener takut banget. Akhirnya kata si dokter saya bilang, yang kemarin kuret, yang bantu saya kuretase itu kan dokter yang kemarin, bilangnya gini, kalau yang kemarin kuretase belum bersih, kenapa kamu keluar mens gitu loh.
Ya namanya saya kan orang awam ya, saya nggak ngerti, tapi saya coba cari-cari, searching di Google, infonya bahwa kalau semakin kita kegugurannya di usia di atas 10 minggu itu hasil positif bisa hilang sampai 4 sampai 6 minggu. Nah, jatuhnya kan saya dari bulan September ke bulan November kan hampir 1 bulan lebih ya setelah kuret. Gak mungkin banget kalau saya hamil lagi gitu kan. Akhirnya daripada saya dirujuk ke Pelni, saya sumpah saya takut banget. Akhirnya saya coba untuk ngikutin dokter, ambil darah, cek HCG di Biomedica. Harganya itu 740, karena jarang banget orang yang cek darah itu. Biasanya orang-orang tuh pada tes pack, tapi dokter itu pengen mastiin saya untuk cek darah karena biar ketahuan ini apakah hamil ataukah apakah ada keganasan yang lain. Nah, saya selalu berdoa semoga hasilnya baik-baik aja. Akhirnya saya cek darah, lalu kebetulan saya coba cari konsultasi ke dokter lain, namanya dokter Hardi, itu spesialis kandungan juga. Saya konsultasi, kebetulan itu hasil darah HCG-nya udah keluar. Sebelum saya ke dokter yang kuret saya kan hari Kamis jadwalnya, jadi hari Rabunya saya ke dokter lain konsultasi, apakah benar saya hamil lagi atau kenapa gitu kan ya. Akhirnya dokter Hardi itu bilang, kalau misalnya kamu hamil lagi nggak mungkin karena kamu baru menstruasi kemarin. Lalu saya di USG sama dokter Hardi, infonya kuretase yang kemarin itu belum bersih, ini masih ada gumpalan darah di dalam rahim kamu. Itu saya di transvaginal, dari vagina alatnya masuk ke vagina. Terus saya tanya sama dokter, ini nggak ada penyakit apa-apa kan dok, kata si dokter itu. Saya mau lihat hasil yang kemarin kamu kuret darahnya, apakah dicek di laboratorium. Iya dok, dicek. Akhirnya saya kasih tahu, enggak kok, ini nggak apa-apa, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk hasil darah HCG-nya juga baik-baik aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak apa-apa, ini kamu harus dibersihkan aja dulu. Kamu ke dokter lagi, yang kemarin kuret kamu bilang ini bukan hamil. Dan dokter Hardi itu kasih pesan untuk dokter yang kuret saya. Nah, lalu hari Kamis saya datang lagi nih ke dokter yang kuret saya. Akhirnya dokter Sally itu baca pesan dari dokter Hardi, ya sudah, dia mengakui bahwa mungkin belum bersih, bukan saya hamil lagi. Dan hasil beta HCG-nya, hasil darah saya juga bagus, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, alhamdulillah banget. Nah, kata dokter Sally bilang, kamu mau dikuret lagi atau mau minum obat? Jujur, saya takut kuret lagi karena kan baru sebulan yang lalu saya kuret. Akhirnya saya bilang sama dokter, saya coba pakai obat dulu deh dok, gitu kan ya, mudah-mudahan bersih. Tapi saya seminggu lagi, tanggal 17 November saya harus kembali lagi ke dokter, check up lagi apakah udah bersih atau belum. Nah, saat saya pendarahan, darahnya seperti ini, kayak gumpalan darah di atas ini. Lalu jadi saya akan kasih video lagi selanjutnya mengenai kuretase saya, apakah udah bersih atau belum. Jadi saat ini saya masih minum obat, baru yang kedua hari minum obat buat meluruhkan sisa-sisa darah kotor yang ada di rahim saya. Mudah-mudahan sampai saat ini 2 hari saya minum, saya perutnya baru terasa kram sama melilit aja gitu, paling kayak menstruasi biasa, tapi belum kayak yang sampai sakit banget perutnya terus keluar darah kotornya, belum. Mudah-mudahan di besok atau lusa itu darah kotor yang ada di dalam rahim saya bisa keluar semuanya.
Saya berharap itu. Jadi saat nanti saya check up ke dokter sudah bersih dan tanpa perlu dikorektase. Saya minta doanya kepada kalian, semoga semuanya berjalan lancar dan sehat-sehat semuanya. Doain ya. Saya akan kasih video lagi apabila nanti apakah udah bersih atau belumnya, saya akan bikin video lagi. Kalau gitu, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari saya. Buat yang subscribe dan klik loncengnya, semoga kalian selalu sehat ya, panjang umur, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, amin. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.